Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Chandra Sugiarto dari Universitas Mulia dengan NIM 21108. Dan di sini saya akan mereview eh, dari jurnal penelitian arsitektur komputer yang diberikan tugas UAS dari Pak Yustian. Di sini saya mengasusun dari ada 5 jurnal atau 5 makalah yang telah saya ringkas menjadi satu, dan dari berbagai macam itu ada 5 jurnal. Nanti kita jurnalnya itu apa aja, kita masuk ke bab satu dulu atau pandangannya, yaitu latar belakangnya. Di sini latar belakangnya arsitektur komputer adalah atribut-atribut sistem yang nampak bagi programmer, sehingga atribut-atribut tersebut memiliki dampak langsung pada eksekusi sebuah program. Istilah arsitektur komputer sering disamakan dengan istilah instruction set arsitektur atau ISA, yang ISA itu sendiri mendefinisikan sebagai formula instruksi kode operasi, operation kode opcode, register, dan memori data, efek dari instruksi yang dieksekusi pada register dan memori, serta algoritma yang digunakan untuk mengendalikan eksekusi instruksi. Contoh atribut arsitektur adalah set instruksi yang digunakan untuk mengendalikan eksekusi instruksi. Contoh atribut arsitektur adalah set instruksi, jumlah bit yang digunakan, serta bit yang digunakan untuk mempresentasikan berbagai tipe data, misalnya numerik, karakter, mekanisme, I/O, atau teknik untuk mengatasi memori. Arsitektur komputer banyak sekali definisi dan kegunaannya, bahkan sangat bermanfaat dan telah banyak digunakan. Oleh karena itu, dalam kali ini kita akan mereview jurnal yang telah dikumpulkan dan meringkas dari 5 jurnal yang ada. Selain itu, mengidentifikasi celah penelitian yang ada. Dalam konteks ini, makalah ini bertujuan untuk mengulas jurnal penelitian terkini tentang arsitektur komputer, menganalisis pendekatan desain yang berbeda, dan perkembangan terhadap arsitektur komputer. Dengan demikian, makalah ini akan memberi wawasan terhadap pembaca tentang kemajuan dalam bidang arsitektur komputer. Masuk ke rumusan masalahnya, yaitu ada 3. Di sini adalah apa hasil dari setiap jurnal yang direview, metode penelitian apa saja yang digunakan pada setiap jurnal, serta kesimpulan yang ada dalam setiap jurnal. Nah, masuk ke ruang pembahasan. Di sini ada jurnal-jurnal yang saya gunakan, ada 5. 3-nya dari bahasa Indonesia, 2-nya dari luar negeri atau dari bahasa Inggris. Masuk yang ke pertama, yaitu jurnal penelitiannya itu adalah pengembangan mobile learning berbasis Android sebagai media pembelajaran organisasi arsitektur komputer, dengan nomor 2 volume 6 dari halaman 137 sampai 147, tanggal rilis 8 Oktober 2019 dari jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan. Masa pendahuluannya yaitu adalah manfaat smartphone sangat luas, terutama bagi semua siswa dan tidak terbatas untuk sosial media, seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan banyak saja laginya ya. Media merupakan perantara dalam proses pembelajaran, sehingga dapat menambah pengetahuan mahasiswa, baik itu untuk pengetahuan secara kognitif atau bersikap, dan juga afektif atau berpikir dan bersifat. Nah, dalam di sini media pembelajaran digunakan dalam proses pembelajaran adalah semakin pula tinggi motivasi mahasiswa dalam meningkatkan hasil pembelajarannya. Dalam hal ini indeks IPK-nya akan naik. Kalau ya diharapkan naik. Oleh karena itu, mobile learning berbasis Android sangat sesuai dengan perkembangan proses pembelajaran yang ada sekarang ini, dan diharapkan dapat menghasilkan media pendukung pembelajaran yang mandiri bagi siswa. Teknologi berbasis online ini sangat efektif untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi kegunaannya seperti itu ya teman-teman. Kita masuk ke metode penelitiannya. Di sini metode penelitiannya digunakan adalah pengembangan produk mobile learning berbasis Android. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan, yaitu research dan development. Jadi seperti ini teman-teman ya, ada langkah-langkahnya: potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, dan revisi produk, sehingga masuk ke launching, produksi atau masak. Di sini ada tahap-tahapnya, yaitu tahap penentuan define, tahap pengembangan, tahap validasi, contohnya seperti ini, mungkin teman bisa baca nanti. Tahap evaluasinya juga ada. Masuk ke hasil dan pembahasannya, uji validitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengukur atau valid tidaknya sebuah instrumen, yang dalam hal ini ada produk media pembelajaran mobile learning berbasis Android.
Nah, seperti ini. Jadi untuk kesimpulannya nanti di akhir teman-teman. Masuk ke jurnal kedua yaitu adalah rancangan bangun arsitektur jaringan komputer teknologi Metropolitan Area Network atau MAN dengan menggunakan metode Network Development Life Cycle dengan nomor 1 volume 4 halaman 140 sampai 145 yang rilis pada bulan November 2017. Ringkasannya, tanggalannya seperti ini, dari zaman modern meningkatkan penggunaan perkembangan jaringan komputer berkembang semakin pesat. Banyak organisasi maupun kantor yang memanfaatkan jaringan-jaringan komputer sebagai sarana dalam mengirimkan data dan informasi merupakan hal yang penting harus diperhatikan. Karena jika data dan informasi tersebut hilang, maka jika terkena virus internet akan sangat fatal dan membuat data dan informasi tersebut tak berharga lagi. Jaringan yang digunakan itu adalah LAN dan MAN. Masuk ke dalam metode penelitiannya dengan menggunakan sistem yang digunakan adalah NDLC atau Network Development Life Cycle. Berikut tahapan metode NDLC-nya itu adalah analisis, design, simulation, prototype, implementation, monitoring, dan manajemen. Seperti ini contohnya gambarnya teman-teman ya. Ada banyak sekali teman-teman bisa baca ketika saya share. Di sini hasil pembahasannya, contohnya seperti ini, denah gambarnya, gambar seperti ini. Ada pun juga denah dari contohnya itu Universitas Majalengka yang digunakan rektor. Ada berbagai macam fakultas bisa digambar. Masuk ke jurnal review ketiga yaitu adalah perancangan arsitektur dari jaringan sekolah menengah kejuruan dengan menerapkan konsep The Dual Server dengan nomor 2 volume 16 halaman 130 sampai 138 September 2011 yang rilis dari jurnal Algoritma. Masuk kepada luar adalah ilmu teknologi dan informasi di bidang komunikasi senantiasa berkembang mengikuti perubahan zaman yang tiada hentinya sehingga peran teknologi komunikasi saat ini seolah-olah sudah menjadi kebutuhan dan kehidupan sehari-hari. Salah contohnya adalah teknologi komunikasi yaitu media transmisi dan masih banyak lagi ya teman-teman. Di sini ada menggunakan kabel media pengantarnya, transmisinya adalah pemanfaatan teknologi, Jika metodologinya adalah dengan kebutuhan layanan jaringan yang semakin kompleks, maka diperlukan suatu metodologi yang mendukung dalam perancangan arsitektur jaringan komputer adalah Prepare, Plan, Design, Implementation, Operate, and Optimize atau disingkat PPDI, IOO, dan Lifecycle Approach. Contohnya seperti ini, ada Prepare, Plan, tadi Design, Implementation, Operate System, Operate, Optimize. Nah, seperti itu. Ada semua ya di sini ya. Definisinya juga ada. Teman-teman bisa lihat. Saya lanjut aja ke hasil pembahasannya. Ada prepare juga, observasi, plan, banyak sekali perancangan, dan juga ada topologinya seperti ini. Masuk ke review jurnal 4 atau jurnal yang keempat ini ada jurnal bahasa Inggris. Jadi saya disini mungkin akan menjelaskan sedikit, kemudian kita langsung masuk ke ringkasannya aja ya, karena cukup banyak juga. Di sini ada pendahuluannya, banyak teman metode penelitiannya juga ada, sampel description, studi design, instrumen. Seperti ini mungkin teman bisa lihat agak kecil ya. Ada instrumen student motivation, instrumen acquire knowledge. Nah, di sini nama judul jurnalnya itu adalah Robotic versus Game Console Best Platform to Learn Computer Architecture. Jadi di mana di sini dibandingkan dari robotik dan game console Best Platform to Learn Computer Architecture. Masuk ke yang jurnal kelima, di sini ada Quantum Computer Architecture Towards Full Stack Quantum Accelerator. Ada juga di sini pembahasannya. Sebelah sini metode penelitiannya juga ada, hasil dan pembahasannya dari real, realistis, dan perfect qubits, industrial and society quantum application logics. Di sini research algoritmanya, other example quantum logics, programming language compiler and runtime supports, quantum micro architecture, mapping of quantum circuits. Kemudian juga ada key simulator.
Nah, masuk ke penutup, yaitu kesimpulan dari setiap jurnal. Kita langsung masuk aja. Jadi yang penutup, yang dari jurnal pertama yaitu berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka uji validitas mobile learning berbasis Android sebagai media pembelajaran mandiri untuk materi organisasi arsitektur komputer masuk dalam kategori valid. Jadi di sini tujuannya itu bahwa media pembelajaran arsitektur komputer dapat digunakan sebagai media pembelajaran dalam arsitektur komputer, dan dengan menggunakan media mobile learning membangun pembelajaran yang lebih menarik dan memberikan pengalaman yang baru untuk mahasiswa dan juga mungkin untuk masyarakat luas. Terus yang kedua ada rancangan bangunan arsitektur. Tujuan penelitian ini dengan mengambil dari Majalengka Universitas, ada di sini. Rancangan jurnal ketiga judul server berdasarkan hasil pembahasan tinjauan teori yang dilakukan dapat disimpan beberapa rancangan arsitektur jaringan untuk sekolah dan menengah kejuruan dengan menggunakan platform judul server dirancang untuk menjadi menghasilkan framework atau susun kerangka kerja terhadap implementasi jaringan. Yang keempat, jurnal robotic versus game console ini yaitu di mana di sini mahasiswanya memberikan experience atau pengalaman dalam membandingkan robotik dan juga game konsol yang platformnya digunakan untuk learn komputer arsitektur atau mempelajari komputer arsitektur dengan berbagai macam perbedaan yang berbeda. Di sini menceritakan di mana mahasiswa dapat mengembangkan atau membandingkan dan mempelajari satu sama lain dari masing-masing kegunaan benda tersebut. Masuk kesimpulan kelima adalah dari kuantum komputer, ada di sebelah sini yang di research untuk di mana kuantum komputer sangat dibutuhkan di masa depan, yaitu still needed for at least decade before the full effect become visible and variable. Jadi masih belum terlihat atau variable dari kuantum komputer tersebut. Jadi di sini kesimpulannya teman-teman, mungkin seperti itu saja. Mungkin kurangnya bisa saya share nanti makalahnya teman-teman bisa baca. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan juga mohon maaf bila kecepatan dan segala macamnya. Mohon maaf, saya undur diri dari saya Pika Chandra Sugiarto dengan ibu 1108 dari kelas IFB 4J jurusan S1 Informatika Universitas Mulia. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya teman-teman.